Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Dan Coding bersama saya Zidan Pratama Yuda. Dan pada sesi belajar PHP di update atau edit data di MySQL. Nah, kita akan langsung saja masuk ke pengkodeannya. Namun sebelum itu kita perlu aktifkan XAMPP nya terlebih dahulu. Nah, kita klik start dan start pada MySQL. Dan jika sudah hijau Apache dan SQL-nya, itu mengartikan sudah running. Nah, di sini terdapat bentar, saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, sedikit penjelasan untuk jikalau kita mendapatkan error seperti ini pada XAMPP kita bisa mengambil bagian SQL, MySQL, pilih bagian backup, lalu copy semuanya, Ctrl A, kecuali yang IB data 1. Dan ini kita copy kembali ke MySQL, lalu pilih data dan copy di sini. Nah, replace the file in the destination. Nah, jika sudah, kita bisa buka kembali XAMPP-nya. Kita buka exam-nya dan tampil. Kita start SQL-nya dan berjalan. Nah, ini menandakan sudah running dan kita bisa minimize, lalu kita kembali ke kode. Nah, pada kode sebelumnya kita sudah bikin sebuah form untuk menginput datanya dan juga sudah bikin sebuah tabel. Nah, kita perlu untuk edit ini, kita perlu tambahkan sebuah link lagi untuk mengarahkan ke bagian halaman edit. Nah, kita perlu bikin sebuah, kita save terlebih dahulu, kita lihat di browser, maka akan muncul edit di sini. Nah, ini sudah tampil dan kita bisa bikin sebuah file dengan nama edit sesuai dengan tag A tadi, edit.php. Nah, di sini kita bisa buat sebuah form sederhana untuk memasukkan nilai-nilai dari si inputan yang akan kita ganti. Edit. Nah, di sini kita bisa echo data kurung ID. Nah, nanti kita panggil data ini. Nah, selanjutnya kita salin saja untuk bagian from-nya. Kita pindahkan ke edit, lalu actionnya kita ganti ke edit.php. Nah, di sini kita perlu tambahkan sebuah inputan baru, yaitu di sini tipenya hidden, untuk name-nya itu ID. Nah, ini tidak akan muncul di layar, tapi sudah running, sudah jalan dia. Dan di sini kita perlu berikan menginclude si config. Jadi kita buat strukturnya terlebih dahulu, bikin di sini include config.php. Lalu di sini kita bisa panggil if set. Kita ngecek terlebih dahulu apakah ada ID-nya. Berarti get
get ID huruf kecil ID, karena tadi di bagian index itu ada disebutkan ID. Nah, ini sama artinya dengan get ID. Nah, di sini perlu kita kondisikan bahwa get ini ada gitu. Dan ini kita buatkan, maaf titik koma lupa. Di sini kita tambahkan untuk menyelek data-data yang akan kita perlukan. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu username SQL atau data sama dengan MySQLi query. Oke. Koneksi. Ini sesuai dengan di config tadi, variabel koneksi untuk mengkonekkannya. Koneksi, koma, kutip 2, select bintang keseluruhan from pengguna data atau query aja, dan di sini kita berikan SQL untuk menampilkan datanya. MySQLi fetch as such SQL query. Nah, ini mengartikan mengambil data atau array dari si data tersebut. Nah, di sini bisa kita ganti menjadi SQL.id, dan di sini kita tambahkan value PHP echo ID SQL ID dan kita bisa tambahkan juga di nama, itu nama lengkap, lalu di sini username sesuai dengan nama dari kolom-kolom tabel. Di sini username, lalu di sini password, tulisannya harus sama dengan yang di tabel. Nah, ini sudah, dan kita bisa cek apakah ini berhasil. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Ini sudah config garis miring, dia config di dalam folder config dan filenya bernama edit php. Jika kita klik, maka akan diarahkan ke form tersebut. Nah, ini sudah tampil BR karena ini belum kita tutup sepertinya di bagian edit. Nah, ini dikarenakan belum kita tutup. Oke, kita coba refresh kembali, maka sudah tampil. Nah, kita akan bikin sebuah kondisi di mana jika dia periksa terlebih dahulu apakah ada metode post yang dipanggil. Di sini nama dari buttonnya itu daftar, maka kita bikin daftar. Nah, ini kita lanjutkan dengan value-value yang ada di sini. Seperti kita bikin di sini ID,
sama dengan ID post ID. Lalu di sini nama sama dengan post nama. Lalu di sini kita tambahkan username sama dengan post username, lalu password Nah, setelah itu kita berikan query-nya apa? Itu kita berikan query update pengguna set. Kita set dari data yang kita ambil. Nah, misalkan kita akan set nama pengguna sesuai dengan nama kolom di tabel. Kita mulai dari ID terlebih dahulu. ID tutup, dan di sini sama dengan $ID. Oh sorry, kita ini biarkan terlebih dahulu ID kita buat di bagian where. Kita pilih yang bagian mana gitu yang akan diubah gitu, yang akan di set. Jadi di sini kita perlu nama lengkap sama dengan, jangan lupa kutipnya, nama tip, lalu tambahkan password username sama dengan username lalu password sama dengan password. Oke, tutup. Nah, ini kita bikin where yang bagian mana yang akan kita ambil, maka ID sama dengan ID. Ini kita berikan kutip. Nah, setelah itu kita tambahkan SQL lagi untuk memanggilnya. MySQLi query, kita minta query, kita masukkan yang sesuai dengan data config kita, koneksi sesuai variabelnya koneksi, dan koma query, kita masukkan variabel query. Nah, setelah itu karena sudah berjalan, ini mengartikan kita mengupdate tabel pengguna dengan value ini. Dan untuk mengeceknya, kita bisa langsung bikin if jika ini berhasil, maka jalankan header, maka dia akan pindah lokasi ke posisi location titik. Karena indeks ini di luar dari config, maka kita bikin titik garis miring index.php.
Nah, jika gagal, else echo gagal. Nah, kita cobakan ke sini. Kita refresh, kita ganti ini menjadi 13 dan daftar, maka terjadi error. Dan di sini error disampaikan bahwasanya ada kesalahan di dalam penulisannya. Harusnya ini diberi Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita bisa ganti ini kembali. Kita cobakan Budi 123 dan klik daftar. Nah, ini sudah berlaku dengan data selanjutnya. Misalkan Joko Bre, atau sandinya Joko, daftar, data berhasil tambahkan. Kita bisa edit si Joko. Nah, di sini menampilkan si Budi. Nah, di sini kita perlu mengambil where select pengguna where ID sama dengan get ID. Atau kita tampung terlebih dahulu ID ini di dalam sebuah ID sama dengan get ID where ID sama dengan ID. Nah, kita coba tes kembali. Ini terjadi error. Kita bisa lihat di localhost php myadmin. Nah, kita lihat di sini di bagian from, kita bisa lihat SQL-nya yang kita select. Misalkan pengguna, kita select si where 1, kita bisa tambahkan from, ada yang ketinggalan from pengguna. Nah, kita coba tes lagi. Nah, sudah tampil Joko Bre, dan ketika kita ubah Joko dan di sini akan berubah. Nah, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga membantu dan teman-teman dapat mengaplikasikannya dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih kami ucapkan kembali, dan jangan lupa untuk di subscribe jika teman-teman merasa video ini berguna, dan jangan lupa di like dan komentar untuk bertanya di dalam supaya lebih memahami pembahasan kita. Dan selamat berakhir sesi ini, dan kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Oke, selamat malam.